Hai, apa kabar sahabat zodiak ID semua? Terima kasih sudah hadir di video kali ini. Di video kali ini, pemirsa semua, saya akan memberikan tips bagaimana 5 cara cepat kaya paling mudah dan tidak perlu menabung dan banyak usaha. Apakah itu mungkin pemirsa? Ya, mungkin saja pemirsa ya. Jadi, seperti sekarang, apalagi di zaman serba cepat gitu ya pemirsa ya, banyak orang mencari cara untuk bisa cepat kaya. Dan sebagian mungkin akan mencari tips sukses berbisnis. Nah, sebagian lagi mungkin akan mencari tips sukses untuk bisa berkarir. Nah, pilihannya yang mana yang paling tepat ya pemirsa ya? Tentu saja keduanya bukanlah hal yang salah, karena sama-sama bisa menjanjikan jalan untuk sukses dan juga kaya. Namun sebelum melangkah jauh ke sana pemirsa, apakah kamu sudah mengubah cara berpikirmu mengenai uang? Sebab sebanyak apapun uang yang kamu miliki akan habis sia-sia apabila memiliki cara berpikir yang salah. Setelah kamu meluruskannya, otomatis uang bisa datang kepada kamu bahkan tanpa kamu perlu melakukan banyak usaha. Penasaran seperti apa caranya? Ini dia pemirsa, simak dulu videonya. Tapi sebelum itu, mohon pemirsa support dulu channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kamu mendapatkan update yang terkini di video live kali ini ya. Oke, yang pertama cara cepat kaya yang pertama adalah tambah pemasukan atau kurangi pengeluaran. Ya pemirsa, jadi yang namanya biaya kebutuhan akan terus bertambah setiap tahunnya. Namun kadang hal ini nggak sejalan dengan penghasilan yang ikut meningkat. Apabila pengeluaran naik, sedangkan pemasukan stagnan, otomatis kondisi keuangan pun akan terganggu, mau nggak mau gitu ya. Untuk itu pemirsa, pilihan hanya dua, menambah pemasukan atau mengurangi pengeluaran. Dengan menambah pemasukan, kamu bisa mencoba bisnis sampingan di luar pekerjaan inti kamu sekarang gitu ya. Misalnya menjadi freelancer atau pekerja lepas atau mungkin berjualan online. Namun pastikan pekerjaan yang dipilih tidak membuat kamu harus meninggalkan pekerjaan utama. Sedangkan dengan mengurangi pengeluaran, artinya ada beberapa pos yang harus ditekan. Jika sebelumnya pengeluaran untuk entertainment atau hiburan itu jumlahnya 10%, misalnya beli pulsa, beli ini, beli itu gitu ya, dari penghasilan bulanan, mungkin agar bisa irit kamu kurangi jadi 5%. Begitu juga dengan pengeluaran lainnya gitu ya pemirsa ya, yang tidak mengganggu kehidupan kamu jika jumlahnya dikurangi. Cara yang kedua, yaitu simpan uang di instrumen investasi bukan di tabungan. Nah ini ya, jadi dulu menabung memang bisa menjadi salah satu usaha cepat kaya ya. Ada pepatahnya lagi ya, barang siapa menabung dia akan bisa menuai keuntungan yang besar. Namun sekarang uang yang hanya disimpan di tabungan hanya akan tergerus inflasi atau penurunan nilai mata uang seperti itu ya, sehingga nilainya berkurang seiring waktu. Apalagi kita bicara ini rupiah gitu ya pemirsa ya. Jadi cara yang lebih efektif adalah menyimpan uangmu di instrumen investasi. Misalnya seperti emas batangan, reksadana atau saham, atau mungkin Anda yang investasi di properti atau mungkin di logam ya, itu masih bagus juga untuk beberapa bulan ke depan. Nah, timbal balik yang diberikan itu adalah beragam, mulai dari 5% ya keuntungan atau sampai 50% tergantung dari instrumen investasi yang dipilih. Semakin tinggi resikonya, semakin besar peluang keuntungannya, tetapi peluang ruginya juga begitu gitu ya. Namun jika kamu masih awam tentang investasi, sebaiknya pilih resiko yang kecil dulu gitu ya. Jangan tergiur dengan untung yang besar dulu, seperti contohnya reksadana ataupun investasi di emas atau logam. Meskipun timbal baliknya pemirsa tidak sebesar saham seperti itu ya, paling tidak aset kamu berpeluang untuk bertambah nilainya. Nah, yang ketiga adalah mengedepankan kebutuhan bukan gengsi. Ya, jadi pemirsa tidak dipungkiri yang membuat biaya hidup menjadi mahal itu adalah gengsi, gaya gitu ya. Jadi seiring bertambahnya gaji, terkadang gaya hidup seseorang pun ikut meningkat. Jadi kalau dulu kamu mungkin bisa hidup sederhana dengan secukupnya gitu ya, dengan uang tak seberapa. Namun kini setelah ada peningkatan, kamu rutin makan di luar gitu ya, belanja pakaian dan lain sebagainya gitu ya, hingga mungkin liburan ke tempat-tempat yang cukup menghabiskan banyak budget.
Nah, tentu saja hal-hal ini sah-sah saja kalau punya gitu ya, selama penghasilan kamu cukup untuk kebutuhan sehari-hari hingga untuk investasi. Tetapi kalau kamu sampai harus hidup sengsara setelahnya gitu ya, atau bahkan berutang gitu ya, banyak loh yang karena gaya gitu ya, nikahnya sampai mahal-mahal sampai berhutang gitu ya, hanya untuk menuruti keinginan konsumtif ini, artinya kamu sudah mengedepankan gengsi, dan itu adalah salah satu tindakan yang boros. 4. Hanya berutang untuk hal yang produktif. Ya, salah satu cara kaya yang satu ini cukup efektif ya. Jadi utang memang bisa mengatasi masalah keuangan secara sepihak, tapi bagaikan pisau bermata dua, utang malah bisa menimbulkan masalah baru jika tidak digunakan dengan bijak. Untuk itu, pastikan bahwa utang yang timbul adalah utang produktif, bukan utang konsumtif. Utang produktif adalah utang yang menghasilkan nilai tambah ya. Misalnya seperti rumah, kamu nyicil rumah gitu ya, yang nilai jualnya pasti akan bertambah ke depan, nggak mungkin ya anjlok gitu ya, kecuali misalnya tanahnya longsor mungkin gitu ya. Atau kamu membeli laptop untuk bisnis gitu ya, yang mana harga laptop mungkin tidak seberapa, tetapi karena kepentingannya untuk bisnis dan bekerja jadi menghasilkan gitu ya. Jadi belilah sesuatu yang menghasilkan dari kreditan ataupun hutang yang kamu lakukan. Sedangkan hutangnya sifatnya konsumtif seperti itu ya, misalnya kamu beli ya mungkin tas bermerek gitu ya, atau mungkin hal-hal yang sifatnya hanya untuk mengikuti gengsi, itu jangan sampai gitu ya. Yang kelima adalah memanfaatkan promo. Ya, teknologi memang seperti pisau bermata dua pemirsa. Jadi jika digunakan dengan baik, maka banyak manfaat yang bisa diterima, sedangkan jika salah, maka yang kamu lakukan akan membuat kamu malah rugi gitu ya. Jadi sebagai orang bijak pemirsa, kamu harus pintar-pintar mencari manfaat yang diberikan oleh teknologi gitu ya. Salah satu manfaat teknologi yang bisa dimanfaatkan secara maksimal adalah promo untuk berhemat. Ya, terkadang pemirsa kita sering melihat beberapa aplikasi gitu ya, ataupun promo-promo gitu ya di beberapa apps gitu ya. Banyak sekali toko-toko online juga gitu ya, yang memberikan promo potongan harga khusus, bonus, cashback gitu ya, dan berbagai bentuk promo lainnya untuk konsumen yang membeli produk atau jasa mereka. Nah, apalagi ada banyak situs yang pembanding promo gitu ya, yang bisa kamu manfaatkan, sehingga kamu bisa menemukan produk atau jasa yang diinginkan dengan harga yang penawarannya terbaik seperti itu. Kamu juga bisa menjadikan ini sebagai salah satu peluang usaha yang cepat kaya. Jadi tak jarang pemilik bisnis memberikan promo besar-besaran, beli dalam jumlah lebih, kemudian jual dengan harga normal atau ambil sedikit keuntungan. Ngecer istilahnya gitu ya. Nah, tak ada salahnya kalau kamu hal ini bisa kamu manfaatkan, dan ingat loh gitu ya, berhemat ribuan rupiah tetap saja namanya berhemat gitu ya. Itu dia 5 cara kaya tanpa biaya yang bisa diikuti dengan mudah seperti itu ya, dengan memiliki mindset di atas. Niscaya pemirsa, kamu bisa mendatangkan uang tanpa perlu banyak usaha. Selamat mencoba ya, dan selamat mendulang kekayaan. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk tetap selalu support channel ini dengan cara mengklik like, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sukses untuk kamu.